hingga kemudian itu membuat kita menjadi sebuah bangsa. Ini kita bermain-main sebagai sebuah bangsa atau tidak? Ya, itu penyebabnya bukan persoalan yang harus kita kaji secara panjang lebar, ya. Penyebabnya sederhana, kita salah menghadirkan pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan kembali belajar dari salah satu guru kita, yaitu Profesor Rias Rasyid ya. Nah, di sini ada informasi sedikit yang sangat penting di akhir-akhir pemerintahan Jokowi ini. Nah, apa kabar itu, apa informasi itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Hari-hari ini, karena kita berbicara tentang rezim Jokowi yang akan berakhir sekitar 1 bulan, mungkin beberapa hari, 40 hari yang akan datang, ada pernah rencana yang tidak diakui oleh presiden, tetapi dinyatakan dengan gamblang oleh orang yang disuruh oleh presiden, bernama Mas Andi Wijayanto, untuk melakukan sesuatu yang sampai hari ini tidak pernah saya terima dan tidak pernah saya sangka akan dilakukan. Apa itu? Ada 3 tampaknya. Jadi kalau bicara tentang konstitusi yang paling tinggi, pertama adalah penambahan periodisasi presiden bisa menjadi 3 periode. Ya. Yang kedua, turun levelnya menjadi perpanjangan atas nama COVID dan segala macam. Yang ketiga, pemunduran pemilu. Saya tidak habis pikir, bagaimana bisa ada pikiran seperti ini menghinggapi seorang penguasa, seorang pemilik kekuasaan, hingga kemudian itu membuat kita menjadi sebuah bangsa. Ini kita bermain-main sebagai sebuah bangsa atau tidak? Ya, itu penyebabnya bukan persoalan yang harus kita kaji secara panjang lebar, ya. Penyebabnya sederhana, kita salah menghadirkan pemimpin. Ini faktor manusianya, Pak. Jadi ini bukan ini bahkan menurut saya lebih berkenaan dengan kepribadian, dengan karakter. Kita salah pilih kalau mau disebut seperti itu. Jadi ini orang tidak mengerti tentang pemerintahan, masuk ke dalam pemerintahan, disuruh memimpin pemerintahan. Ya. Dia tidak punya sama sekali visi tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dikelola, bagaimana kekuasaan negara itu diterima sebagai amanah untuk suatu tugas tertentu, suatu misi tertentu. Jadi perpanjangan masa jabatan, penambahan masa kerja, itu semua adalah pengkhianat, ide-ide yang sebenarnya mengkhianati konstitusi. Dia tidak masuk ke situ untuk memikirkan itu. Dia mungkin masuk di situ menjalankan tugas. Ya, kalaupun ada keinginan untuk mengubah itu, harusnya bukan dari dia. Harusnya itu adalah pikiran rakyat yang menghendaki sesuatu perubahan. Lalu itu diakomodasi secara politik sesuai dengan prosedur-prosedur yang dibenarkan dalam konstitusi. Nah, waktu itu saya sudah bereaksi juga, terutama waktu mau perpanjangan itu. Waktu mau perpanjangan dengan alasan COVID, ekonomi tidak sanggup, bahkan tidak sanggup membiayai pemilu. Saya mengatakan kalau ekonomi sedemikian sulitnya sehingga tidak bisa membuat pemilu, sehingga kekuasaan harus diperpanjang, itu sesuatu yang sangat antagonistik sifatnya. Kenapa? Karena ketidakmampuan itu sangat nyata. Kenapa kok yang tidak mampu mau diperpanjang? Ya toh? Kalau memperpanjang sesuatu itu kan mestinya ada sesuatu yang prestasi, ada sesuatu bengkali pekerjaan yang sedang dikerjakan tapi waktunya tidak cukup. Ya, bukan merujuk pada satu kegagalan. Kegagalan kok dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Itu tidak logis. Ya, itulah tadi penjelasan dari Profesor Rias Rasyid ya, di mana beliau mengatakan bahwa huru-hara konstitusi saat ini itu adalah salah dari mereka yang menghadirkan pemimpin. Nah, tadi jelas Rias Rasyid itu mengatakan kita salah menghadirkan pemimpin. Nah, tentu saja kita jadi bertanya-tanya gitu loh, siapa yang paling bertanggung jawab dengan luluh lantahnya, bisa dibilang berantakannya demokrasi di negeri kita ini. Banyak yang mengatakan kalau itu ulah dari Mulyono. Tapi Rias Rasyid tadi itu mengatakan salah yang menghadirkan pemimpin. Nah, tentu saja bila ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah siapa yang menghadirkan Pak Jokowi sehingga dia bisa tampil di pentas politik tanah air. Ya, siapa lagi? Tentu saja
bisa dibilang yang paling utama yang harus bertanggung jawab adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan lah yang awalnya itu mengenalkan ke publik pada tahun 2005 dia dicalonkan sebagai wali kota Solo. Di sana bisa dibilang satu-satunya partai yang mencalonkan Joko Widodo itu adalah PDI Perjuangan. Setelah itu pada tahun 2010 itu ada beberapa partai yang kembali mencalonkan Joko Widodo sebagai petahana. Di situ ada PDIP dan juga PKS. Nah, yang paling menjadi batu lompatan yang sangat tinggi, yang sangat pesat adalah pada saat Joko Widodo ini dibawa ke Jakarta menjadi calon gubernur DKI pada tahun 2012. Jadi awal mula Jokowi ini tidak menjalankan amanah untuk memimpin suatu tempat, yaitu di Solo pada saat itu, yang seharusnya 2015 baru selesai. Nah, ini 2012 sudah pindah ke Jakarta. Nah, dari sini bisa dibilang sudah menjadi satu momentum ya. Kalau memang pemimpin pilihan dari PDIP ini ya bisa dikatakan tidak bertanggung jawab dengan sumpah yang dia ucapkan pada saat menerima untuk menjabat sebagai wali kota Solo. Nah, setelah itu kita tahu ya, pada saat dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, itu belum tuntas juga pekerjaan dia untuk menjadi calon gubernur, sudah kembali melompat sebagai calon presiden. Nah, itu lagi-lagi juga mencalonkan adalah PDIP. Nah, jadi bila kita menilai atau kita memberikan statement dari apa yang dikatakan oleh Rias Rasyid, nah salah satu bisa dibilang andaikan mencari kambing hitam atau siapa yang paling pantas untuk disalahkan dengan adanya hal ini, yaitu PDIP dan Jokowi. Dan itu tidak bisa terlepas gitu. Walaupun pada setahun terakhir ini mereka bergejolak, Joko Widodo akhirnya meninggal PDIP dan PDIP berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan cengkraman Jokowi dari bayang-bayang PDIP. Tapi masa lalu itu tidak bisa dilupakan, sejarah tidak bisa dihilangkan. Nah, jadi andaikan kita belajar dari kuliah kita pada video kali ini, itu bisa dikatakan cukuplah kali ini saja gitu. PDIP salah mengambil pemimpin. Bukan hanya PDIP, tapi seluruh partai-partai yang ada di tanah air yang memiliki jumlah massa yang cukup banyak. Karena dari sini kita bisa melihat walaupun bagaimanapun PDIP itu berusaha untuk melepaskan Jokowi, itu tidak bisa. Karena mereka lah yang membawa Jokowi ini ke dunia perpolitikan tanah air. Jadi mulai dari wali kota Solo, dari gubernur DKI, sampai dengan akhirnya menjadi presiden. Nah, ketiga jalan itu dibuka lebar oleh PDIP. Nah, bisa dibilang di sini PDIP juga sendiri yang menyediakan karpet merah bagi Jokowi. Padahal pada saat Ibu Megawati itu berjuang untuk mendirikan partai PDI Perjuangan, itu bisa dikatakan tidak ada Joko Widodo di sana. Mungkin yang lebih pantas andaikan untuk menjabat, untuk ditarik menjadi seorang pemimpin, mungkin lebih pantas Puan Maharani atau orang-orang mereka-mereka yang memang dari awal itu berada di posisi kiri dan kanannya Ibu Megawati pada saat berjuang dulu. Tapi mereka sendirilah yang akhirnya memilih Joko Widodo sebagai calon pemimpin negara gitu loh. Nah, bagaimana dengan rekan semua? Apakah sependapat dengan kita? Apakah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Rias Rasyid? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Iden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.